Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di podcast Siniman, diskusi kinerja informatif dan beriman milik kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Salam jumpa kembali sahabat Siniman, menyadik Siniman dimanapun Anda berada. ASN Kemenag Melawi di penjuru pelosok di Kabupaten Melawi. Ya, hari ini saya ditemani tamu spesial. Kita bertukar posisi tempat ya. Biasa saya jadi narasumber. Hari ini saya bertukar tempat menjadi host. Sekali saya pengen jadi host lah dalam kesempatan hari ini. Baik, menjadi seniman. Lama tidak bersua di podcast ini, kembali kita hadir. Hari ini saya kedatangan tamu spesial nih, tamu orang dalam tapi di kantor, sama-sama di kantor Kementerian Agama. Cuman beliau ini sebagai PNS di Badan Penyelenggara Jaminan Halal ya, BPJPH, yang dulunya di bawah Kementerian Agama, sekarang sudah berpisah sebagai badan. Mungkin langsung saja nanti kita atau nanti saudara memperkenalkan diri ya, untuk selanjutnya kita bincang-bincang berkaitan dengan dunia usaha. Ada apa dengan dunia usaha? Baik, mungkin langsung saja saudara. Saya perkenalkan, ini saudara Muhammad Samsul Bahar. Nanti beliau akan memperkenalkan diri langsung. Terima kasih. Silakan Pak Samsul. Halo penyadik seniman dimanapun kalian berada yang akan menyaksikan kegiatan podcast pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Muhammad Samsul Bahar. Saat ini menjabat di posisi pengawas jaminan produk halal. Dan saya saat ini satuan kerjanya berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Saya kurang lebih di Kabupaten Melawi hampir 11 bulan. Dan di bulan depan hitungan sudah setahun. Ya, berarti yang minggu lalu ada undangan pelantikan PNS, berarti sudah PNS penuh ya? Ya. Tinggal menunggu SK ya? Ya. Alhamdulillah setelah 11 bulan udah mulai dari CPNS bisa menjadi PNS, dan satu-satunya pegawai badan apa tuh, saya sering salah sebut itu ya, BPJPH ya, di Kementerian Agama Kabupaten Melawi ya. Ini mungkin kita bincang-bincang sedikit tentang, saya ada dengar istilah nih, ada Oktober 2026 ini untuk pelaku usaha nih. Kira-kira momentum apa tuh yang memang saya dengar agak sedikit yang memang diviralkan di pusat tentang dunia usaha di Oktober 2026 ini? Jadi Pak, terkait wajib halal Oktober 2026 atau yang familiar dengan WHO itu adalah penahapan sertifikasi halal Pak, untuk pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, kecil dan menengah, yang mana WHO 2026 ini merupakan penahapan kedua, yang dimana sebelumnya yaitu dilakukan pada tahun 2024 Pak. Untuk batas penahapan WHO tahun 2026 ini yaitu pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Apabila pelaku usaha belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal di rentang batas waktu yang ditentukan, maka akan terkena beberapa sanksi yang akan dikeluarkan oleh BPJPH. Berarti itu tenggat waktu nasional ya? Ya, tenggat waktu nasional. Itu artinya apakah hanya untuk pelaku usaha besar atau termasuk UMKM, khususnya di Kabupaten Melawi ini? Untuk penahapan WHO itu sendiri menyasar secara keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia Pak, khususnya di Kabupaten Melawi. Jadi tidak hanya UMKM saja, tetapi pelaku usaha yang besar seperti rumah makan,
pabrik minuman air ulang juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada tahun 2026 ini, Pak. Berarti seluruh pelaku usaha memang diwajibkan target nasional itu di Oktober ini harus semua sudah bersertifikat. Ya. Nah, berarti biasanya masyarakat awam ini kan kalau udah dengar sertifikasi ini kan bayangannya ini kan macam-macam nih. Ya. Entah mungkin ribet urusannya ataukah pakai biaya atau gimana. Itu bagaimana Pak Samsul? Untuk penerbitan sertifikat halal itu, Pak, ada 2 metode atau 2 jalur. Yang pertama itu jalur reguler dan self declare. Yang mana untuk jalur self declare ini diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah. Yang mana ini adalah kabar yang bagus untuk pelaku UMKM di sekitar Kabupaten Melawi untuk mendaftarkan usahanya dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Begitu ya? Ya. Gratis berarti ya? Gratis. Wah, bagus tuh, mantap tuh. Ya, Pak. Nah, berarti menjadi seniman perlu juga disampaikan informasikan kepada masyarakat bahwa ini merupakan program pemerintah melalui badan BPJPH. Ditargetkan di 2026 Oktober ini semua pelaku usaha sudah memiliki sertifikat dan gratis. Ini perlu disampaikan, jangan sampai masyarakat kita berpikir wah sertifikat ini nanti ada biayanya, mungkin kesulitan segala macam. Berarti memang pas lah untuk memang UMKM terutama ya. Jadi tidak sulit berarti urusannya ya. Berarti tidak perlu apakah harus punya kantor atau apa gitu, enggak? Setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halalnya melalui jalur self declare yang mana itu gratis, pelaku usaha hanya perlu membuat NIB, Pak, nomor izin berusaha. Setelah pelaku usaha itu memiliki NIB, bisa langsung mendaftarkan usahanya ke website ptsp.go.id, yang mana pelaku usaha pertama kali itu bisa membuat akun terlebih dahulu, lalu memasukkan informasi usahanya apa yang dijual, lalu bisa memilih langsung untuk didampingi oleh pendamping proses produk halal atau yang kita kenal dengan P3H. Untuk di Kemenak sendiri, Pak, di Kabupaten Melawi ini sudah ada P3H yang biasa mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal itu, Pak. Dan biasanya juga pelaku usaha datang langsung ke kantor Kemenak, bertemu dengan saya untuk mendaftarkan usahanya demi mendapatkan sertifikat halal itu, Pak. Berarti Bang Samsul ya, saya panggil Bang aja ya, Pak. Karena adik saya lah hitungannya. Tadi panggil Pak lalu tua benar rasanya, karena mungkin jambangnya udah kalah saya ya. Jadi Bang Samsul artinya selain juga pelaku usaha ini bisa ke kantor, Bang Samsul juga biasa sering jemput bola berarti ya, ke lapangan gitu ya. Selama ini kira-kira apa kendala nih yang sering dirasakan oleh Bang Samsul untuk melakukan sosialisasi atau berkaitan dengan sertifikasi halal ini? Terkait kendala yang pernah saya alami di Kabupaten Melawi selama bertugas di sini itu, Pak, biasanya masyarakat itu sudah percaya kalau usaha yang didaftarkannya itu, usaha yang dia miliki itu sudah halal karena dia juga selaku muslim, dan mereka yakin juga usaha yang dijalankannya sudah halal. Akan tetapi kita tinggal dan hidup di negara kesatuan Indonesia yang secara hukum itu harus ada pengakuan resminya gitu, Pak, bahwa produk yang dijual oleh pelaku usaha itu memang betul-betul terjamin kehalalannya. Nah, dengan adanya sertifikat halal itu, maka secara resmi dan secara hukum membuktikan dan membenarkan usaha yang diperjualbelikan pelaku usaha tersebut sudah resmi halal dan terjamin kehalalannya. Jadi ibarat kalau kita bisa bebas pergi berkendara tanpa ada SIM, memang seperti itu. Jadi SIM itu diibaratkan secara hukum orang itu tidak boleh menggunakan sepeda motor atau kendaraan yang lainnya. Dan juga sertifikat halal juga seperti itu. Dengan adanya sertifikat halal, maka pelaku usaha dapat yakin usahanya itu sudah terjamin kehalalannya. Wah, ibarat berkendara ya, pakai SIM ya. Itu ibaratnya SIM ya, sertifikat itu ya. Artinya kalau
memang tadi di awal disinggung juga kalau ada konsekuensinya jika tidak mengurus sertifikasi itu, apalagi ini bahasanya gitu ibarat SIM ya. Jadi apa konsekuensi jika tidak diurus gitu pelaku usaha ini untuk mengurus sertifikasi atau punya SIM halal? Jadi untuk konsekuensi yang akan diterima pelaku usaha apabila belum memiliki sertifikat halal itu, yang pertama itu denda tertulis dulu Pak, peringatan tertulis, kemudian denda administratif, kemudian yang paling tinggi itu penarikan produknya dari pasar Pak. Jadi sangat disayangkan apabila masyarakat yang sudah lama menjalankan usahanya tetapi belum memiliki sertifikat halal dan usahanya akan ditarik dari pasar, itu akan sangat merugikan bagi pelaku usaha tersebut Pak, yang mana itu akan berdampak pada sisi ekonomi dari pelaku tersebut Pak, pelaku usaha tersebut. Oke. Baik, kira-kira sertifikasi halal ini apakah hanya menyasar ke pelaku usaha atau UMKM yang sifatnya penjualan makanan atau apa saja yang mencakup yang harus di sertifikasi halal ini? Untuk sertifikasi halal itu mencakup semua produk yang beredar yang ada di Indonesia Pak, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, jasa, produk kimiawi, dan biologi Pak. Jadi tidak hanya terpaku pada makanan dan minuman saja. Oh iya, berarti... Jadi kosmetik, obat-obatan yang kita pakai sehari-hari misal memang diperlukan itu juga harus bersertifikat halal Pak. Udah ada spesifikasi lah apa-apa yang bisa dibuat sertifikat ya? Iya Pak. Itu memang sudah. Dan ada juga yang produk-produk yang memang tidak diperlukan sertifikat halal Pak, seperti sayuran, buah-buahan, telur, produk nabati dan hewani, termasuk ikan-ikan itu tidak perlu diperlukan sertifikat halal Pak, kecuali produk yang rawan akan istilahnya seperti daging sembelihan, itu memang diperlukan sertifikat halalnya karena dari prosesnya itu cukup rumit, dan untuk jasa sembelihan itu harus dilakukan oleh juleha atau yang biasa kita sebut juru sembelih halal, yang mana juleha tersebut juga harus memiliki sertifikat keahlian Pak. Jadi dengan adanya juleha itu juga bisa membantu dan meyakinkan kita bahwa proses penyembelihan yang dilakukan oleh juleha tersebut sudah benar-benar sesuai standar yang diberlakukan Pak. Iya. Itu berapa lama masa berlaku sertifikat itu? Sebelum ketika masih sertifikat halal di bawah MUI, sebelum BPJPH itu batasnya 4 atau 5 tahun. Namun setelah peraturan baru dan dilakukan oleh BPJPH, sertifikat halal itu berlaku sampai selama-lamanya, sampai pelaku usaha tersebut terdapat menu tambahan baru untuk makanan dan minuman. Jadi apabila pelaku usaha itu memiliki menu baru di usahanya, maka perlu didaftarkan lagi untuk sertifikat halalnya. Ini selain menarik, penting ya. Ibaratnya untuk para pelaku usaha atau UMKM ya. Berarti memang untuk di Melawi ini saudara Bang Samsul lah memang yang sudah 11 bulan ini kan. Sebelumnya juga sudah berjalan di bawah Kementerian Agama waktu belum berpisah. Tapi dulu belum ada khusus JFT-nya, belum ada memang PNS yang khusus mengurusi, apalagi sekarang kan formasinya kemarin pengawas ya. Ya, pengawas. Jadi memang langsung untuk itu. Baik, terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada menjadi seniman, pada masyarakat tentang program dari BPJPH khususnya yang di Oktober 2026 ini, apa kira-kira pesan-pesan dari Bang Samsul? Silakan. Untuk pesan-pesan dari saya kepada menjadi seniman dimanapun berada dan seluruh pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Melawi khususnya dan umumnya di Indonesia, jangan menunggu sampai bulan Oktober baru untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Mumpung masih ada waktu dan rentang waktu yang lama, segera daftarkan produk Anda sertifikasi halal dengan bisa langsung mengunjungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Lalu untuk kuota di Kalimantan Barat sendiri Pak, kuota sertifikasi halal
yang gratis itu totalnya 11.000 Pak. Dan per hari ini yang baru terpakai itu 2.000. Wih, masih banyak Ya, jadi masih ada 9.000 kuota sertifikasi halal gratis yang bisa didapatkan oleh seluruh pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat, Pak. Itu kuota target ya, target, Ya, target. satu provinsi. Satu per provinsi di seluruh Indonesia itu dibagi, Pak. Kalbar dapatnya 11.000. Kalbar dapatnya 11.000. Mudah-mudahan mencapai target ya, bahkan melampaui target. Ya, untuk total kuota yang disediakan BPJPH tahun 2026 itu 1,35 juta, Pak. Jadi sangat disayangkan apabila kuota gratis itu tidak dimanfaatkan dengan baik, Pak. Ya, baik, menarik sekali obrolan kita, walaupun singkat, saya rasa sudah cukup tersampaikanlah dari apa yang menjadi program BPJPH melalui Bang Samsul. Bang Samsul ini beliau memang bergelut memang di bidang di BPJPH khususnya. Mudah-mudahan pesan yang beliau sampaikan tersampaikan oleh kepada masyarakat. Mudah-mudahan para pelaku usaha UMKM khususnya di Kabupaten Melawi bisa segera mengurus sertifikasi halal yang mana gratis, tidak dipungut biaya, mudah, dan tentunya berkah yang dicari untuk masalah halal ini ya. Baik, menjadi seniman tidak perlu lama-lama, kita udah suka singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe YouTube Kementerian Agama Kabupaten Melawi, khususnya di program acara podcast Seniman yang memang rutin kita laksanakan melalui program-program baik di internal maupun mitra-mitra kita di Kementerian Agama. Siapapun bisa menggunakan podcast ini yang bermanfaat untuk bagi informasi kepada masyarakat. Terima kasih Bang Samsul, sukses selalu, mudah-mudahan programnya mencapai target bahkan melebihi target dan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada seluruh menjadi seniman, pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Makasih atas kesempatannya, Pak. Ya, makasih.